yang sudah saya sebutkan tadi, lingkungan ada macam-macam itu, ada masyarakat juga seperti yang disebutkan sama Mas Rian. Nah itu kita juga bisa menetapkan strategi di situ gitu. Nah penentuan. Nah, sekarang kita ke strategi komunikasi dalam perencanaan komunikasi. Nah, ya ini maksud saya strategi komunikator ini. Salah. Sebentar ya. Oke, lanjut. Jadi dalam strategi komunikator ini, kita mengenal yang namanya adalah penentuan sasaran komunikasi. Kadang-kadang itu komunikasi nggak berjalan secara efisien dan efektif, karena kita sejak awal itu nggak menentukan apa yang ingin kita capai. Untuk itu, dalam berstrategi ini tadi, kita harus dari awal sudah menentukan tujuannya apa. Karena kalau tujuan itu sudah settle, udah ditetapkan, kita bakal gampang untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya mencapai tujuan itu tadi. Gitu. Nah, untuk mengelola sasaran komunikasi, kita bisa melakukan dengan membaginya ke dalam ketiga sasaran ini. Ada sasaran umum, sasaran aksi, dan sasaran komunikasi. Kalau sasaran umum ini sesuai namanya, jadi ya secara gelambiar aja. Sifatnya ini umum dan abstrak. Jadi misalnya apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang akan kita lakukan? Oh, pengen ngadain tablik akbar. Ya udah, itu aja. Itu yang namanya sasaran umum. Kalau sasaran aksi ini lebih spesifik lagi. Jadi kita udah menentukan waktu, misalnya kita udah menentukan tujuan. Pokoknya ada langkah-langkah konkret gitulah. Pokoknya besok ini ya, besok minggu kita sudah harus selesai menentukan siapa yang jadi penceramahnya gitu. Atau besok minggu depan kita sudah siap dengan konsumsi apa yang bakal kita bagikan kayak gitu. Nah itu di sasaran aksi, lebih konkret daripada umum. Nah di yang terakhir ini sasaran komunikasi ini lebih spesifik lagi daripada sasaran aksi. Kalau di sini kita sudah ngomongin soal audiens, jadi kita kayak menggunakan ramalan gitu. Karena kita melakukan komunikasi yang seperti ini, nanti yang saya tuju audiensnya seperti apa? Kayaknya audiensnya bakal gimana? Kita meramal responnya seperti apa? Dengan harapan respon yang seperti apa pula? Itu ada di sasaran komunikasi gitu. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang lainnya adalah penentuan cara berkomunikasi. Nah, jadi kita menentukan seberapa jauh sih seorang komunikator itu harus membawa diri ke hadapan khalayak. Itu ada di dalam sini. Yang berikutnya adalah kredibilitas komunikator. Jadi sebenarnya komunikator ini penting banget. Karena kalau komunikator itu nggak kredibel, ya bisa ditebak lah audiensnya pasti nggak sebegitu percayanya kepada komunikator. Semakin tinggi kredibilitas, komunikator itu bakal semakin percaya. Komunikator sendiri ini punya dua dimensi. Ada yang namanya kredibilitas ekspertis atau keahlian atau keterampilan, dan ada dimensi trustworthiness atau kepercayaan. Nah, kredibilitas ini ada 3 macam. Yang pertama, initial credibility. Ya, gampangannya kayak gelar gitulah. Kalau misalnya kita ada seminar yang ngomong ada titelnya panjang banget, ada dokter, insinyur Rian Ferdian, MPD, MSI, bla 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 bla, sampai belakang gelarnya banyak banget. Itu bakal semakin menarik audiens untuk datang dibandingkan dengan hanya ada pembicaranya cuma Fikri Zaria Emeraldine, nggak ada gelarnya apa-apa ya mana orang percaya, mana orang mau gitu. Ya misalnya kayak gitu. Kalau kebetulan kayak gitu ya nggak apa-apa
gitu. Jadi semakin gelarnya itu meyakinkan, semakin percaya juga si komunikatornya. Itu yang inisial. Jadi ada inisial gelarnya gitu. Nah, kalau yang derived credibility ini, wah ini kok komunikasi, harusnya credibility, maaf ya. Ini derived credibility. Ini adalah dari totalitas perilaku komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Jadi nggak peduli gelarnya apa, tapi dia sebagai pembicara itu kelihatan meyakinkan gitu. Orangnya itu tegap, kemudian pakai jas, kemudian sudah bawa mikrofon sendiri, sepatunya udah pakai pantofel, dandanannya klimis kayak gitu. Meskipun dia nggak ada gelar, meskipun dia nggak dipajang sebagai pembicara, tapi kalau dia udah berada di depan podium, coba siapa sih yang bisa mengira kalau ternyata dia itu bukan seorang seorang pembicara gitu. Pasti semua mengira bahwa dengan penampilan seperti itu, totalitas perilaku yang seperti itu, pasti dia adalah seorang pembicara. Nah, itu yang dinamakan derived credibility gitu. Jadi tampak luarnya dari totalitas perilaku komunikasinya gitu. Nah, kalau terminal credibility ini lebih ke jangka panjang karena kita sudah ngomongin soal reputasi gitu. Jadi dengan adanya gelar, kemudian dengan adanya perilaku komunikasi, nanti si audiens ini bakal membandingkan. Orang ini titelnya banyak, jadi dia ini udah doktor, insinyur, MPD apa segala macam. Tapi kok ini ya, kok derived credibility-nya ini nggak tinggi ya. Maksudnya penampilannya kok klewes. Ya audiens mungkin bakal menurun tingkat kepercayaannya itu. Jadi reputasinya agak sedikit menurun gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya gelarnya udah oke, udah panjang, terus dari tampak luarnya, dari totalitas dia berkomunikasinya itu wah sangat meyakinkan, bisa jadi nanti reputasinya meninggi dan audiens pun semakin percaya gitu. Nah, itulah yang namanya reputasi gitu, yang bisa ditentukan di dalam terminal credibility. Nah, berikutnya setelah strategi komunikator, kita ke strategi audiens. Yang pertama, nah ini kita berusaha untuk menganalisis situasi komunikasi dari sudut pandang khalayak. Jadi kita perlu ada yang namanya strategi audiens. Yang pertama, jelas dong harus mengidentifikasi khalayak. Kita perlu tahu yang kita ajak berkomunikasi ini nantinya adalah khalayak yang primer, maksudnya yang langsung menerima pesan kita. Jadi misalnya kalau tablik akbar itu ya yang datang langsung gitu. Atau sekunder. Jadi sekunder itu nanti dia yang bakal dapat informasi dari yang primer ini gitu. Atau dia adalah gatekeeper. Atau gatekeeper ini sebagai perantara yang meneruskan informasi dari kita. Dan atau dia adalah pengambil keputusan. Nah, kita harus tahu identifikasi yang maksudnya khalayak yang bakal kita tuju itu yang primer, sekunder, gatekeeper atau si pengambil keputusan gitu. Dengan tahunya ini nanti akan mempengaruhi langkah-langkah kita dalam mengemas pesan kita gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu latar belakang pengetahuan khalayak. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal soal pertanian ke petani yang memang dia cuma sebagai buruh gitu. Tapi kita ngomongin teknologi yang jelimet gitu, yang bisa diketahui oleh insinyur-insinyur pertanian. Ya nggak nyocok, ya nggak cocok, mereka nggak bakal ngerti juga. Percuma kita ngomong banyak tapi kalau si halayaknya nggak ngerti. Untuk itulah kita harus tahu latar belakang pengetahuan si halayaknya gitu. Kemudian kita juga harus bisa mengerti perasaan audiens.
kita harus mempertimbangkan ini.